Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Jamila dengan NIM 21110401004 dari kelas IAT 1. Pada video kali ini akan dijelaskan sekilas tentang tokoh orientalis Robert of Catton dengan karya fenomenalnya terjemah Al-Quran dalam bahasa Latin. Simak video berikut ini. Pada video kali ini akan dijelaskan beberapa pembahasan, yakni yang pertama, biografi dari Robert of Catton, yang kedua, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin, karya Robert of Catton, dan yang ketiga, kritik dari intelektual muslim, dan yang keempat, kesimpulan serta penutup. Beranjak kepada pembahasan yang pertama, yakni tentang biografi Robert of Catton. Membahas tentang biografi beliau, dalam bahasa Latin, namanya disebut sebagai Robertus Cattenus. Ia lahir di daerah Catton, sebuah desa kecil di Rutland, beberapa mil dari Stamford, tepatnya pada tahun 1110 Masehi. Ia telah menerjemahkan banyak karya dalam bidang ilmiah seperti astronomi, filsafat, matematika, dan juga kedokteran. Yang paling terkenal yakni terjemahan Quran ke dalam bahasa Latin, di mana karya ini merupakan karya Quran pertama ke dalam bahasa Barat yang dikerjakan pada tahun 1143 Masehi dengan judul Lex Mahomet Pseudo Prophet. Pada awalnya, Robert of Catton ini hanya fokus pada bidang astronomi dan geometri, serta ia menerjemahkan banyak karya-karya sains. Ia terkenal sebagai penerjemah yang baik, akan tetapi fokus pada kedua bidang tersebut teralihkan karena bujukan Peter the Venerable, di mana ia bersedia untuk membantu proyek Petrus. Proyeknya sendiri yakni membentuk forum untuk menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab dalam bahasa Latin dengan tujuan untuk menyerang umat muslim. Kemudian pada tahun 1141 Robert pindah ke Spanyol dan dilanjutkan pada tahun 1142, Robert beserta para sarjana lain termasuk Peter the Venerable merancang untuk mengerjakan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang kemudian diselesaikan pada tahun 1143 dengan judul Lex Mahomet Pseudo Prophet. Terjemahan Al-Quran ini dipersiapkan di Toledo oleh Robert of Catton, dibantu oleh seorang natif Arab dan diedit oleh seorang teolog Zurich, Theodor Bibliender. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yakni terjemah Al-Quran dalam bahasa Latin karya Robert of Catton, di mana penerjemahan Al-Quran karya Robert of Catton ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah interaksi antara Barat dengan Muslim. Karyanya ini merupakan karya terjemah Al-Quran terlengkap yang dilakukan di Toledo pada abad ke-13 atau 1142 sampai 1143 Masehi dan diselesaikan atau diterbitkan pada tahun 1248 Masehi dengan judul Lex Mahomet Pseudo Prophet, di mana karyanya ini sudah tercetak lebih dari 25 salinan manuskrip sampai pada abad pertengahan. 4 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1543 Masehi, karyanya ini diedit dan diterbitkan oleh seorang pendeta bernama Theodor Bibliender. Edisi editan ini sukses besar dan dicetak ulang pada tahun 1550 Masehi. Karya dari Robert of Catton ini terus berkembang dan mengalami pengeditan sampai pada abad ke-17 Masehi, sehingga membuat isi dari terjemahan tersebut menjadi terdistorsi dan mengalami banyak kesalahan, serta banyak menambahkan kata-kata yang dianggap tidak sesuai dengan padanan kata tersebut. Bahkan menurut sarjana modern, karya terjemah Al-Quran Robert of Catton akhir-akhir abad tersebut dianggap mengandung teks-teks yang berlebihan dan membahayakan dari makna kata tersebut. Metode penerjemahan yang digunakan Robert of Catton pada karyanya ini menggunakan metode word of word or translation, yakni dengan menerjemahkan kata demi kata. Pada metode kali ini, Robert of Catton menerjemahkan setiap kata dalam bahasa Arab dalam bahasa Latin sepadan mungkin tanpa memperhatikan konteks dan makna yang lebih luas atau mendalam. Namun, penggunaan metode ini tentunya memiliki kekurangan atau keterbatasan, yakni yang pertama, struktur gramatikal antara bahasa Arab dengan bahasa Latin tidak selalu sepadan atau memiliki perbedaan sehingga hasil dari penerjemahan tersebut tidak koheren dan dianggap tidak akurat.
karena tidak mampu menyampaikan makna dari Al-Quran sendiri dengan benar. Kemudian yang kedua, kata-kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin tidak selalu memiliki padanan langsung, sehingga Robert F. Kitten harus melakukan interpretasi atau parafrase untuk menerjemahkannya. Dapat ketidakakuratan atau keterbatasan dalam penerjemahan karena juga mengingat kondisi pada saat itu. Namun terjemahan ini merupakan terjemahan yang menjadi dasar para orientalis barat untuk mempelajari Islam selama berabad-abad. Dan terjemahan ini memunculkan dialog di Islam di Eropa dan memunculkan atau mendorong studi Islam di Eropa. Penerjemahan Robert F. Kitten ini dapat diambil beberapa poin penting, yakni yang pertama, keterbatasan pengetahuan bahasa Arab, yang kedua, ketidaktersediaan sumber daya, dan yang ketiga, motivasi politik, yang keempat, interpretasi yang salah, dan yang kelima, penggunaan istilah Kristen yang dianggap tidak sesuai dengan Islam, dan yang keenam, penggunaan metode penerjemahan kata demi kata. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, yakni kritik intelektual muslim dan juga orientalis. Untuk yang pertama, dari Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi yang berpendapat bahwasanya terjemahan ini terdapat banyak kesalahan dan juga terjemahan ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber untuk memahami Al-Quran, dan juga menuduh bahwa Robert memiliki motivasi politik dan upaya untuk mempermudah kristenisasi muslim. Kemudian untuk kritik atau sanggahan yang kedua, yakni dari Syekh Muhammad Abduh, beliau berpendapat bahwasanya terjemahan ini banyak menggunakan terminologi Kristen sehingga dinilai tidak akurat dan dapat menyesatkan para pembaca baik dari kalangan muslim ataupun non-muslim. Kemudian untuk yang ketiga, yakni dari Muhammad Fani, ia berpendapat bahwasanya terjemahan ini tidak memberikan kontribusi lebih kepada perkembangan kajian Islam di Eropa, serta lebih condong kepada melebih-lebihkan makna. Kemudian untuk kritik atau sanggahan yang keempat dari orientalis, yakni bernama Hermann de German, di mana ia mengkritik dari metode penerjemahan Robert F. Kitten sendiri dengan menggunakan metode penerjemahan kata demi kata. Ia menyarankan bahwa agar penerjemahannya itu lebih literal, serta tingkat keakuratannya perlu ditingkatkan dan juga perlu adanya revisi. Ditarik kesimpulan bahwasanya setiap orientalis yang mengkritik atau bahkan membuat terjemahan Al-Quran dan membuat sejenis dengan Al-Quran tentunya membawa dampak negatif dan juga dampak positif. Meskipun dari isi dan tatanan bahasanya membuat para pembaca baik dari kalangan muslim ataupun non-muslim itu menjadi bingung, namun karya ini para orientalis tentunya juga membawa dampak positif, yakni dengan memberikan kontribusi kepada para pemikir dan intelektual muslim dan juga para orientalis barat yang ingin mempelajari Al-Quran sendiri. Sama halnya dengan karya Robert F. Kitten ini, yakni terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang dipandang tidak sepadan dalam pemaknaan kata-kata dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Namun karyanya ini memberikan banyak kontribusi kepada para pemikir dan intelektual muslim agar lebih mengembangkan karya-karyanya untuk penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia ataupun bahasa Latin, agar para pembaca di luar sana dapat mempelajari Al-Quran. Selain itu juga dalam karyanya ini dapat mempermudah para muslim yang berada di luar daerah atau di luar negara, di mana jika ia ingin mempelajari Al-Quran menurut bahasa mereka masing-masing, dan dengan adanya terjemahan ini ke dalam bahasa asing dapat mempermudah mereka mempelajari dan membacanya. Dan juga para pembaca non-muslim, asalkan adanya revisi ataupun tingkat keakuratan dan juga kata-kata yang sepadan, agar penerjemahan Al-Quran ini dapat tersampaikan dengan baik ke dalam bahasa Latin ataupun penerjemahan bahasa lain tersebut. Cukup sekian penjelasan tentang tokoh orientalis Robert F. Kitten dengan karya monumentalnya, yakni terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.